Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus PCM dan PCA di daerah Parakan, yang saya hormati Takmir Masjid Al-Manar, dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu jamaah kuliah Ahad pagi PCM Parakan. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat dan karunia Allah yang sungguh luar biasa, tidak terhitung oleh tangan kita, oleh akal dan juga kecerdasan kita. Salawat serta salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada suri teladan kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena kegigihan beliau, kesabaran beliau dalam dakwah menyebarkan syiar Islam, sehingga Islam hadir di tengah-tengah kita dan menjadi salah satu solusi perubahan zaman, yaitu perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman. Senantiasa semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari Allah dan juga Nabi Allah di yaumul akhir nanti. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang hari ini belum mengucapkan rasa syukur kepada Allah, mari kita ucapkan syukur kepada Allah atas satu hari usia kita bertambah hari ini, yang itu menjadi modal kita sebagai bekal untuk menambah kantong amal soleh kita, ya, kantong amal soleh kita di dunia ini, ya. Mari kita ucapkan rasa syukur. Yang kedua adalah mari bersama-sama yang hari ini bangun pagi yang belum pernah merasakan rasa bahagianya, sekarang silakan bahagia, ya, karena awal pagi hari menentukan emosional seharian, ya. Jadi kalau bangun pagi, ya, yang pertama adalah ucapkan syukur, alhamdulillah saya dikasih usia tambahan 1 hari untuk menambah kantong amal soleh saya. Yang kedua adalah rasa syukur, ya, bahagia, ya, saya bahagia hari ini bisa berbuat baik terhadap manusia yang lainnya, ya. Kita harus bisa membahagiakan diri sendiri sebelum bisa membahagiakan orang lain, itu konsepnya, ya, itu. Nah, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid selaku dan juga PCM atas kesempatannya. Saya berdiri di sini, mohon izin di sini agak duduk lebih tinggi dari Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Saya hanya sedikit menyampaikan apa yang saya punya ilmunya sedikit, ya, tentang kesehatan, ya. Kalau tentang kitab hadis saya rasa itu bukan kapasitas saya, ya, dan sudah banyak yang menjelaskan. Nah, makanya kajian hari ini kita bahas tentang kesehatan supaya apa? Supaya nggak bosan, ya. Jadi ada tematik yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sangu, ya, pulang ke rumah yang itu bisa diamalkan, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah diisi di sini dulu tentang pengaruh, ya, gadgets, ya, atau gawai terhadap perkembangan anak, ya. Sekarang dulu pernah bahas lagi tentang senyum kalau nggak salah, manfaat senyum, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ASI, ya, air susu ibu. Apa sih hikmah dibalik Allah menurunkan
ASI, ya. Dan ingat, umat Islam adalah umat yang dia punya pemikiran. Apa sih hikmahnya dari setiap peristiwa yang Allah berikan? Nah, salah satunya adalah dari ASI, ya. Nah, saya rasa di sini 90% adalah usianya 60 tahun ke atas, ya. Kecuali saya baru 17 tahun, ya. Jadi baru punya KTP, ya. Jadi gitu. Nah, dan rata-rata setelah 60 tahun itu gimana Bapak Ibu? Sudah jadi nenek kakek, ya. Nah, what next? Apa kalau sudah jadi nenek kakek terus ngapain, ya, gitu. Nah, ini ya, yang pertama gambarnya apa? Momong cucu, ya. Jadi punya gelar tambahan MC, ya, momong cucu, ya, gitu. Nah, ini juga ya, mbah-mbah, saya rasa semua wajahnya ceria ya di foto ini, ya. Ya, kakek neneknya ceria, ya. Mbahnya sarungan, ya. Biasanya sarungan di kempol kayak sini terus, ya, gendong putune, ya. Ini adalah fenomena gimana kalau kita sudah jadi nenek kakek, ya. Jadi disyukuri, ya, sudah sampai fase menjadi nenek dan kakek, ya. Nah, berarti tugas tambahannya adalah momong cucu. Jadi nggak ada salahnya, Dok kok bahas ASI gitu, ya. Saya kan sudah nggak menyusui. Jangan salah, nanti bermanfaat untuk cucu-cucu atau keponakan atau yang lainnya, ya. Nah, ini yang mau saya sampaikan, ya, sedikit perintah Allah, ya, lewat firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Ini konsep awal bagaimana hikmah ASI atau air susu ibu, ya. Bahwa menyusui itu bukan hanya sekedar memberi makanan pada bayi. Tapi menyusui adalah syariat Islam, perintah Allah, langsung dari Allah. Bahkan ada ayatnya khusus, ya, Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat 233, kemudian Luqman, Al-Ahqaf, ya, Luqman 14. Jadi banyak sekali ayat-ayat Allah yang diturunkan khusus, hei hamba-hambaku, tolong berikan ASI pada bayi-bayinya. Intinya begitu. Untuk Quran surat Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, ya, 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Dan kewajiban seorang ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang baik, dengan rizki yang halal, rizki yang thayyib. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya, ya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya, yaitu seorang ibu dan bapak, ingin menyapih, khususnya ibunya menyapih bayinya sebelum usia 2 tahun, maka dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, ya. Artinya kalaupun tidak bisa 2 tahun penuh dengan alasan syar'i, ya, maka itu diperbolehkan. Khususnya adalah syar'i dan indikasi medis, ya. Kemudian, dan jika kamu ingin anakmu disusukan dengan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Dan ini kalimat terakhirnya dari seluruh rangkaian ayat itu adalah bertakwalah kita kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Intinya apapun keputusan kita, selama itu dalam on the track syariat dan juga indikasi medis untuk masalah menyusui, ya itu nggak ada masalahnya, tidak ada dosa, ya. Itu. Tapi ini menekankan Allah bahwa menyusui itu syariat, perintah, ya, jangan disepelekan, ya. Itu karena saya sedih ngelihat sebagai dokter anak, baik fenomena di masyarakat, di poliklinik, di rawat jalan maupun rawat inap, ya, dok ASInya nggak keluar, ya,
ibu baru melahirkan normal 1 hari, saya boleh sambung formula? Itu pertanyaan pertama yang sering saya temukan di pasien-pasien saya. Sedih ya. Kenapa? Kenapa harus menyerah dengan harus diberikan susu formula? Padahal menyusui itu adalah perintah Allah, ya. Nah, pesan Allah di Quran surat Al-Baqarah ini yang lain adalah disusui orang lain, ya. Baginda Rasulullah juga disusui oleh Halimah, ya. Halimah itu waktu mau menyusui Nabi Muhammad itu dalam kondisi bapak dia datang ke Mekah, ya, dalam kondisi suami dan membawa 1 anak dan 1 ekor unta yang kurus. Bahkan saking kurusnya itu asinya nggak keluar, susunya dari unta itu. Bahkan untuk anaknya aja nggak cukup. Maka Halimah ketika mau menyusui baginda Rasul waktu Muhammad kecil, itu ragu, apakah saya bisa? Ya, ternyata suaminya bilang, insya Allah, Allah akan memberikan. Kalau kita memberikan yang ke orang lain, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Dan ini adalah salah satu keberkahan untuk Halimah dan keluarganya. Tanda dari seorang Muhammad kecil yang akan menjadi Rasul. Apa? Yaitu ketika Halimah menyusui Rasulullah, itu langsung, mohon maaf, payudaranya berisi ASI, ya, langsung penuh, ya. Lalu untanya juga banyak keluar ASInya sampai berlimpah. Itu adalah salah satu tanda keberkahan dari kedatangan Rasulullah di Jazirah Mekah. Ya, kok jadi sirah Nabi ya? Ya, kita kembali ke sini. Ya, tapi itu manfaat. Ya, itulah bahwa artinya boleh disusui orang lain, ya, tapi dengan ketentuan syariat yang berlaku, jangan asal, ya. Kalau di rumah sakit biasanya kalau yang tidak punya ASI, bayi kecil kemudian butuh ASI donor, biasanya adalah kita sesama jenis kelamin dulu. Karena apa? Karena yang satu persusuan itu mahram, ya, sifatnya, ya, itu. Kita ke ayat yang kedua, bahwa menyusui itu adalah tidak sekedar memberikan makanan pada bayi, tapi perintah Allah, yaitu Quran surat Al-Luqman, ya, Luqman ayat 14, yang artinya, dan kamu perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu, ya. Intinya dari surat Luqman ini disampaikan tentang kita birrul walidain. Yang kedua tentang menyusui, ya, itu. Jadi ini 2 perintah yang sebenarnya udah kuat, nggak perlu tambahkan surat Al-A'qaf, ya. Bahwa sepakat, ya, bahwa menyusui adalah syariat Islam, perintah Allah. Itu dulu disepakati, ya. Kalau belum sepakat nanti masuk ke belakangnya agak susah, ya. Itu. Nah, ini adalah menu kajiannya, ya. Kalau menu snack, ya, ada tadi agar-agar dan sebagainya, ya. Kalau menu kajian ada jenis ASI, kemudian kandungan ASInya apa, keunggulan ASI apa, pertumbuhan bayi ASI. Kenapa ini saya jelaskan pertumbuhan bayi ASI? Karena emak-emak sering komen, kalau dikasih ASI, dok, beratnya bayinya itu nggak gemoy, kalau bahasa ininya nggak cabi, ya. Kan sekarang lagi ngetren istilah gemoy, ya, gitu. Yang kedua adalah kesimpulan. Nanti saya mau buktikan bahwa itu adalah tidak benar, ya, atau hoax atau mitos. Nah, yang pertama adalah saya mau menyampaikan definisi ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif? Ya, karena ada emak-emak sering, ya, saya periksa usia 2 bulan bayinya menyusui gitu. Saya tanya, Bu, ASI eksklusif? Enggak, dok, ya, soalnya sudah pernah sakit kemudian dikasih obat. Ya, padahal definisi ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja
tanpa cairan atau makanan padat apapun, kecuali, ada kecualinya, yaitu vitamin, mineral, atau obat dalam bentuk tetes atau sirup sampai usia 6 bulan. Jadi kalau ada bayi usia 4 bulan, 6 bulan misalnya ya, 5 bulan 29 hari misalnya. Ya. Kemudian dia mendapatkan ASI waktu 3 bulan sakit, dikasih obat sama Pak Dokter, ya. Maka itu masih definisinya tetap ASI eksklusif walaupun dapat obat atau vitamin, ya. Itu ya. Jadi kadang mama mendefinisikan kalau sudah dapat obat, vitamin itu enggak ASI eksklusif. Tidak, ya. Gitu. Kemudian ini kenapa penting saya kampanyekan ASI ya, begitu pentingnya ASI. Karena di dunia ini, nggak cuma di Indonesia, di dunia, cakupan ASI eksklusif cuma 41% di dunia. Artinya kalau ada anak 100, hanya 41 yang ASI eksklusif. Artinya setengahnya aja nggak nyampe, ya, gitu. Lalu berapa di Indonesia? Di Indonesia adalah antara 40 sampai 59. Artinya apa? Angka ASI eksklusif di Indonesia pun masih rendah, ya. Apalagi era sekarang, emak-emak milenial ya, sekarang kan generasi yang udah punya anak itu generasi milenial. Kalau anak pertama loh ya, kalau anak keempat ya udah generasi Y atau X ya, gitu. Jadi anak-anak generasi milenial sekarang itu ya, ciri khas generasi milenial adalah gampang maunya instan, sing penak ya. ASI orang tuh ya wis kayak impor mula, nggak ada yang usaha dulu, ya, gitu. Setuju ibu-ibu? Setuju, ya, gitu. Nah, ini fenomena ASI eksklusif di Indonesia, khususnya berdasarkan provinsi, ya. Di nasional di angka 52, lebih tinggi dari angka dunia, 52%. Artinya kalau ada 100 bayi 0 sampai 6 bulan, 52-nya adalah ASI eksklusif, ya. Lalu Jawa Tengah berapa? Jawa Tengah baru 47,5%, ya, masih di bawah angka nasional, ya, cakupan ASI eksklusifnya. Kemudian selanjutnya kita bahas ke materi pertama, ya. Menu pertama adalah agar jelly, ya, bukan, ya, jenis ASI, ya, gitu, ya, jenis ASI. Nah, ASI itu dibagi menjadi 3. Jadi ASI itu nggak cuma 1 ya, Bu. Pak, ASI itu ada 3. Apa aja? Yang pertama adalah kolostrum, ya. Yang kedua adalah susu atau ASI transisi, transitional milk. Yang ketiga adalah ASI matur atau ASI matang. Apa bedanya dari ketiga jenis ini? Ya, yang pertama kolostrum adalah dari usianya, yaitu ASI pada bayi yang usianya 0 sampai 5 hari. Itu kolostrum, ya. Lalu transisi itu 5 sampai 15 hari. ASI matang itu lebih dari 15 hari atau lebih dari 2 minggu, ya. Jadi kalau usia bayinya 3 minggu, maka ibunya itu yang mengeluarkan ASI namanya jenis ASI matang, ya. Nah, kolostrum ini warnanya seperti apa? Kuning keemasan. Jadi ASI yang pertama kali, ya, dikeluarkan kuning keemasan. Apa kandungannya? Dia kaya akan protein dan zat antibodi. Antibodi itu zat kekebalan tubuh, ya. Kemudian komposisi kolostrum itu masih sedikit lemaknya. Nanti ada manfaatnya. Kenapa kok lemaknya sedikit? Ya. Kemudian tinggi vitamin, ya, vitamin B, C dan mineral, ya. Nah, kolostrum ini paling penting ingat 0 sampai 5 hari, kuning keemasan, tinggi protein dan zat antibodi. Itu yang perlu diingat. Kemudian setelah itu ada ASI transisi, usia 5 sampai 15 hari. Warnanya mulai putih, lebih banyak energinya, ya. Kemudian
lemaknya lebih banyak, kemudian kaya vitamin B dan C. ASI matang adalah ASI yang lebih dari 15 hari, warnanya lebih putih, ya. Kemudian dia kaya akan prebiotik dan probiotik. Prebiotik itu adalah makanan yang bermanfaat untuk probiotik. Probiotik adalah kuman mikroorganisme yang dia dibutuhkan oleh tubuh dalam kadar tertentu yang bermanfaat untuk tubuh. Itu namanya probiotik, ya. Contohnya adalah Lactobacillus, contohnya adalah Bifidobacterium, ya. Yang ada di mana produk makanan, mohon maaf sebut merek, contohnya Yakult. Itu kan ada probiotiknya. Kalau dibuka komposisinya ada Lactobacillusnya. Ya, itu. Yogurt, ya. Kemudian ASI matang itu memiliki faktor imunitas atau kekebalan tubuh, dan dia punya kelebihan 2 jenis ASI lagi di ASI matang, yaitu Helminth dan Formic. Apa itu bedanya? Nanti kita bahas di belakang. Ini adalah warna ASI sesuai usianya. Ya. Yang pertama usia 3 hari, warnanya kuning keemasan toh. Ya. Kalau orang masyarakat awam yang tidak kenal itu biasanya dibuang karena jijik. Ya. Wah, ini kok warnanya kuning kayak gini, jelek, ya. Gitu. Seringnya dibuang. Jangan dibuang. Ini tuh justru malah kita butuhkan pada bayi-bayi sakit, ya, di rumah sakit. Karena kaya apa tadi, Bu? Pak? Protein dan kekebalan tubuh atau antibody. Ini yang usia 5 hari. 5 hari masih masuk ke ASI kolostrum. Kemudian 6 hari ini adalah contoh ASI yang transisi. Ya, kemudian 25 hari yang matang, ya, karena lebih dari 15 hari, ya. Jadi ini jangan dibuang ya, Bu, kolostrum. Kolostrum itu justru malah bermanfaat. Berapapun dapatnya, 5 cc, 10 cc, itu dia punya zat kekebalan antibodi yang luar biasa banyaknya, ya. Kemudian tadi ASI dibagi 3, kolostrum, transisi, dan matang. Nah, ASI matang itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu namanya Helminth dan Formic. Apa bedanya? Kalau Formic, ini Allah itu luar biasa ya, menciptakan ASI aja bisa jenisnya beda-beda. Ya, yang merintah siapa? Allah kan? Yang menciptakan siapa? Allah. Itulah kita belajar ilmu kesehatan, bukan kita menjadi tambah sombong, tapi justru tambah kita tuh kecil banget ya. Ya Allah, luar biasa ciptaannya Allah ini, Masya Allah. Ya, termasuk ASI aja beda, ya, gitu. Jadi kalau ada orang tua yang bilang jangan makan pedas nanti bayinya mencret, itu nggak ada ya, hoax, ya. Jangan makan apa meneh ya, amisan, ya, nanti bayinya apa gitu ya. Iya, saya selalu bilang kepada para emak-emak yang menyusui, ya, saya bilang makan yang banyak dan bergizi sehat dan harus bahagia. Kenapa? Kalau stres, emak-emak menyusui, itu hormon ASI-nya yang namanya prolaktin ditekan, Bu, makanya nggak keluar-keluar, ya. Jadi kata kuncinya tidak hanya makan minum yang bergizi seimbang, tapi harus bahagia. Jadi untuk bapak mertua, ibu mertua, uti akung di rumah, bahagiakan ibu menyusui, ya, gitu, untuk keberhasilan ASI. Kita kembali ke ASI matur, ya. Tadi ada Formic dan Helminth. Ini tampakannya, ya. Ini saya ambil dari jurnal, ya. Jadi nggak serta merta saya comot, ya. Ini, ya, Formic itu adalah ASI matur yang keluar saat awal menyusui. Khasnya itu. Awal menyusui warnanya seperti ini, ya, agak keputihan, agak cair, ya, lebih encer, kemudian banyak mengandung air dan sedikit lemak, kaya akan protein dan laktosa.
Laktosa itu adalah karbohidrat yang ada di dalam ASI. Jadi kalau ditanya karbohidrat di ASI apa isinya? Yaitu laktosa. Ya. Nah, Allah menciptakan formik di ASI matur tujuannya adalah meredakan rasa haus. Makanya di awal mengandung ASI airnya lebih banyak. Kan bayi kadang nangis karena haus. Ya. Lalu setelah itu muncullah handmilk. Ya. Handmilk itu seperti apa? Keluarnya beberapa saat setelah menyusui. Lebih kental, ya, kaya akan lemak dan energi. Jadi sifatnya apa, Bu? Mengenyangkan. Masya Allah ya, luar biasa. Coba, kebayang nggak? Belum ya. Makanya hadir di kajian Ahad pagi, ya, gitu. Jadi tahu, ya. Maka maknanya, pernah dengar nggak, Bu? Menyusui kedua payudara, ya, 10-15 menit. Tujuannya ini, dapat formik dan handmilk, ya. Bayinya senang, ibunya senang. Bayi dan ibu, kalau saking enaknya, ingat, Bu, kalau ibu menyusui ada hormon senang yang keluar di ibu. Namanya hormon endorfin. Maka emak-emak saat menyusui itu sering tertidur. Bapak-bapak jangan nyeneh nih, ya. Itu alamiah, ya. Ya. Ada hormon namanya endorfin. Itu hormon senang, ya. Makanya emak-emak itu kadang kalau menyusui kadang ketiduran, ya. Gitu ya, Bu, Pak. Gitu. Kita lanjut ke menu yang kedua, ya, yaitu tentang kandungan ASI. Apa saja sih yang ada di dalam ASI, ya? Nah, ini 1 tetes ASI itu mengandung kandungan terbanyak ASI adalah air, ya. Kemudian ada apa? Protein, ya. Proteinnya dalam kondisi Y dan kasein, ya, dominan kasein, ya. Nanti apa bedanya Y dan kasein, ya? Nanti akan terlihat jelas. Yang kedua karbohidrat untuk energi, yaitu dalam bentuk laktosa. Kemudian apa lagi? Lemak dalam bentuk asam lemak esensial, AH, DAH, omega 3, omega 6. Ya, itu ada di dalam ASI, ya. Jadi kalau ada iklan susu formula ini kayak AADH di ASI ya ada, ya, gitu. Kemudian apalagi? Yaitu ada ini antibody, zat kekebalan tubuh. Ada apa lagi? Ada hormon. Hormon itu tujuannya untuk apa? Untuk tubuh kita supaya bermetabolisme, ya, bekerja dengan baik. Kemudian ada apa lagi? Ada oligosakarida. Oligosakarida itu adalah salah satu jenis prebiotik dalam bentuk FOS dan GOS, ya, frukto-oligosakarida dan galakto-oligosakarida, ya. Kemudian ada 800 jenis bakteri yang baik atau komensal di dalam tubuh, yang bermanfaat di dalam tubuh, yaitu ada di dalam ASI. Termasuk salah satunya adalah probiotik. Probiotik kandungan paling banyak kalau ASI usia bayi cukup bulan itu adalah Bifidobacterium paling banyak, ya. Jadi kalau nyari probiotik di mana? Di ASI ada, Bu. Nyari prebiotik di mana? Di ASI ada, ya. Gitu. Kemudian antibakteri dan anti kuman, ya. Kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, Allah menciptakan keajaiban ASI lagi luar biasa. Ternyata ASI yang bayi prematur atau kurang bulan dengan bayi yang cukup bulan atau matang atau normal, ya, itu berbeda, Bapak Ibu, ya. Jadi disesuaikan sama Allah sesuai kebutuhannya. Kalau bayi prematur kira-kira butuhnya apa? Energinya lebih banyak kan? Supaya beratnya naik cepat. Ternyata Allah kasih. Ini adalah salah satu jurnal, ya, yang meneliti tentang komposisi
ASI pada bayi cukup bulan sama kurang bulan atau prematur. Kapan dikatakan kurang bulan? Kalau di bawah usia kehamilannya 37 minggu. Kalau lebih dari 37 minggu, itu namanya bayi cukup bulan. Ya. Nah, usia 3 sampai 5 hari, ini AKB itu ini ya, ASI kurang bulan, itu bayi 3 sampai 5 hari. Energinya lebih banyak yang mana, Bu? Kandungan ASInya. Ini loh. Yang kurang bulan 58, energi yang dicukup bulan 48. Artinya Allah mengasih sesuai kebutuhan. Kalau bayi kecil ya kasih energi yang lebih banyak. Yang kedua, lemaknya lebih banyak juga, proteinnya lebih banyak, karbohidratnya lebih banyak. Usia 3 sampai 5 hari. Kemudian 8 sampai 11 hari sama, masih banyak. Lalu kapan, Dok, bedanya atau sama dengan ASI yang cukup bulan? Itu biasanya setelah usia 1 bulan rata-rata. Ya, di usia 29 hari aja kan masih tinggi energinya ini yang pojok ini. Ya. Ini 70, energinya lemaknya masih 4 dibanding 3 dan seterusnya. Jadi Allah luar biasa. Menciptakan ASI aja bisa dibedakan. Oh, kalau prematur Allah kasih yang lebih tinggi. Lemak, karbohidrat, energinya, proteinnya lebih banyak. Ya, luar biasa. Ya. Ini dari satu hal yang kecil namanya ASI, ya, gitu. Lalu tadi saya sampaikan kalau ASI mengandung faktor protektif, pelindung tubuh kita dari bahaya, dari bentuk infeksi. Yang pertama adalah di ASI ada namanya zat antibodi, namanya SIAGA. Itu zat antibodi yang pertama kali akan berkembang di dalam tubuh bayi baru lahir, namanya SIAGA. Ya, antibodi, imunoglobulin A, ya. Ada di mana? Ada di ASI. Ya, dia fungsinya untuk apa sih? Efektif untuk kuman-kuman bakteri dan virus tertentu. Ya, itu. Ada ke E. coli, ya. E. coli itu sering bikin diare, Bu, kalau di bayi. Kemudian Clostridium tetani itu tetanus, bikin tetanus itu kaku kejang, ya. Gitu, tanpa demam. Kemudian ada Salmonella itu tipes, ya. Kemudian Shigella streptococcus itu sering ke bakteri yang menyerang infeksi paru-paru. Ya, Shigella itu diare seringnya. Haemophilus influenza itu sering nyerang infeksi otak, infeksi paru sama bakteremia. Bakteremia itu jadinya ada bakteri di dalam darah. Ya, itu infeksinya bisa berat. Kemudian virus, ya, bisa polio, mencegah virus polio, influenza dan lain-lain, ya. Kemudian di dalam ASI juga ada imunoglobulin atau antibodi A dan M. Antibodi di dalam tubuh kita ada 5. G, A, M, D, E. Gak usah dihafal, Bu, nanti nggak ada ujiannya, ya. Tapi di dalam ASI ada 3. A, G, dan M. Ya, itu. Jadi di dalam ASI ada 3 antibodi yang itu bermanfaat untuk tubuh kita. Ini sering mati hidup ya? Izin ya penunggu sini, saya izin mau presentasi. Ya, oke. Ya, ini ujian kesabaran kita. Ya, oke. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ada G, imunoglobulin G. Ya, ada 4 makan. Kemudian ada apa lagi? Bifidobacterium. Bifidobacterium itu bermanfaat untuk, dia jenis dari probiotik, untuk keseimbangan di dalam usus, ya, saluran pencernaan. Kemudian dia memicu perkembangan sistem kekebalan tubuh. ADMI maksudnya. Kemudian selanjutnya apalagi, yaitu lactoferrin. Lactoferrin, ya, itu zat yang pelindung. Ibaratnya kalau kampung itu mau diserang oleh warga kampung sebelumnya, maka ada linmas. Nah, linmasnya itu lactoferrin. Ya. Gitu, gampangannya begitu. Kemudian laktoperoksida juga sama.
Kemudian ada lizozim. Lizozim itu fungsinya adalah dia memecah. Jadi kalau ada kuman, itu kan ada pelindungnya. Nah, dia fungsinya memecah pelindungnya. Pelindung sel dari kuman. Namanya lizozim. Kemudian ada lipid. Dari sininya ya. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya, kita lanjut ya. Yaitu ada juga tadi lipid. Lipid itu juga bermanfaat untuk pencegahan di kuman-kuman bakteri tertentu, ya. Nah, lalu bagaimana komposisi ASI dengan susu formula, ya? Dimana kalau susu formula itu lebih banyak kandungan atau susu sapi banyak mengandung kandungan mineral, ya. Jadi mineralnya terlalu banyak, kalsium, fosfor, ya. Itu nggak baik untuk tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah kandungan lemak, ya. Lemaknya justru malah lebih rendah, ya. Susu sapi lebih rendah. Padahal lemak itu yang esensial bermanfaat untuk pembentukan sel otak atau sel saraf, ya. Itu. Nah, ini yang paling penting, pembanding antara ASI dan susu sapi, ya. Kalau ASI susu manusia, kalau sapi susu sapi, ya, diproduksi dari sapi, ya. Jangan, saya nggak akan pernah membandingkan dengan susu kambing karena jauh lebih rendah. Kalau mau memilih antara susu kambing susu sapi, suruh milih, ya, masih mending susu sapi, ya, itu. Tapi nggak saya tampilkan di sini. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah dari kandungan laktosanya, karbohidratnya, ya. Karbohidrat di susu sapi lebih rendah dibandingkan susu ASI. Padahal ASI itu bermanfaat untuk energi, ya. Kemudian yang kedua perbandingan whey dan kasein, itu proteinnya, ya. Protein pada susu sapi itu dominan kasein. Jadi sehingga tidak mudah diserap. Kalau di ASI dominannya adalah whey protein, ya, lebih mudah diserap. Ini yang sering juga membuat bayi kadang kembung kalau minum susu formula, ya. Kemudian yang kedua adalah ion tubuh, kalium, natrium, kalsium, fosfor, magnesiumnya. Coba bayangkan ibu, bandingkan. Colmic itu susu sapi itu jauh lebih tinggi. Ya, resiko apa? Ya, resiko kejang, resiko macam-macam. Ya, walaupun sekarang susu formula sudah diformulasikan mendekati ASI. Tapi ada kandungan di ASI yang tidak bisa dibuat oleh susu formula. Apa? Tunggu jawabannya di belakang. Ya, ini selanjutnya. Kita bahas menu nomor 3, yaitu keunggulan ASI dibandingkan susu yang lain. Ya, nah, ini bedanya. Kalau di ASI itu mengandung imunomodulator atau zat antibodi. Yang kedua, ASI memiliki enzim pencernaan yang tidak dipunyai susu formula. Yang ketiga, ASI mengandung faktor pertumbuhan. Ya, faktor pertumbuhan itu bermanfaat untuk tubuh kita, ya, makanya untuk besar, ya. Yang keempat, ASI mengandung faktor perlindungan, ya. Ini contohnya. Imunomodulator itu fungsinya adalah membantu perkembangan sistem kekebalan tubuh. Ini hanya ada di ASI. Ya.
imunoglobulin, antibodi G, A, M, dan SIGA itu tidak bisa diserupai oleh susu formula manapun. Jadi kalau ada susu formula mengklaim ada, saya punya zat antibodi, no, hoax. Ya, yakin. Emak-emak di sini, bapak-bapak di sini, saya yakin cerdas, berkemajuan, pintar, nggak mau dibodoh-bodohi. Ya, itu. Kemudian yang kedua tadi enzim pencernaan, ya, membantu bayi mencerna lemak, khususnya adalah enzim lemak lipase, ya. Nggak ada di susu formula, nggak ada, ya, gitu. Semahal apapun, ya, gitu. Kemudian nomor 3 faktor pembekuan. Ini mungkin sudah mulai bisa dibuat, ya, faktor pertumbuhan ini, yaitu mendorong pertumbuhan sel saluran cerna, pernafasan dan sel saraf. Ini udah mulai nih bisa diduplikasi, ya. Tapi belum sempurna. Yang terakhir adalah faktor perlindungan, ya. Oligosakarida sekarang di susu formula bisa ada, ya, tapi yang lainnya belum ada. Probiotik sekarang di susu formula ada, tapi belum semua. Tapi yang nggak bisa dibandingkan dan tidak bisa diserupai adalah mengandung antibodi. Udah itu mutlak. Saat ini belum sampai. Sama kayak HIV/AIDS belum sampai sekarang belum ada vaksinnya. Ya, itu. Kan belum ada vaksin HIV/AIDS, ya, gitu. Nah, lalu apa manfaat ASI pada bayi? Yang pertama adalah kenyamanan, ya. Menciptakan rasa nyaman dan aman, ya. Bau ibunya itu, bau ketek ibunya, bau keringat ibunya itu bagi bayi itu membuat rasa kenyamanan. Karena bayi usia 0 sampai 6 bulan dia masih dependen dengan orang tuanya. Ya, terutama emaknya, bukan emaknya tetangganya. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya manfaatnya gizi, yaitu memenuhi gizi yang cukup dan sesuai usianya tadi, ya. Bahkan sesuai kebutuhan, ya, menimbulkan rasa lapar, ya, menyelesaikan rasa haus dan juga mengenyangkan. Kemudian yang ketiga memiliki zat protektif dengan tadi ada antibodi, ada lizozim, ada macam-macam. Yang terakhir adalah mencegah diare. Anak dengan ASI eksklusif jarang sekali diare saya temukan. Ya. Kenapa kalau yang susu formula sering diare? Ya belum nyiapin botolnya kena kuman, tangannya kotor dan sebagainya, ya, terkontaminasi kuman dan sebagainya. Itu resikonya tinggi. Nah, ini sisi lain ASI dibandingkan formula. Yang pertama, ASI itu hanya butuh alat apa, Bu? Pompa ASI, ya. Ya, walaupun pompa ASI sekarang sudah banyak jenisnya, ada yang elektrik, manual, ya. Gitu. Kalau formula butuh apa, Bu? Butuh botol yang pertama. Ya enggak? Butuh susunya, butuh alat pensterilnya, ya. Butuh pembersih botolnya, sabunnya, ya enggak? Gitu. Banyak kebutuhannya. Terus yang kedua, ASI praktis, ya enggak, Bu? Tinggal cukup membuka baju, ya. Iya, ya. Kalau susu formula dadak nyiapke banyune toh. Ada yang tahu suhu untuk mencampur susu formula itu suhu berapa derajat? Bukan mendidih loh, ya. Yaitu 70 derajat Celcius. Piye coba cara ngukure, ya? Ya, itu suhu optimal pencampuran susu formula, ya. Iya. Dok, nggak bisa alat termometer, nggak usah. Caranya adalah air mendidih didiamkan 20 sampai 30 menit, itu adalah suhu sekitar 70 derajat Celcius. Itu ilmu praktisnya. Kemudian yang ketiga, gratis. Ya nggak, Bu? Pak, ada yang nggak yang ASInya bayar? Nggak ada, ya. Dari Allah gratis, tur api, ya. Makanya saya bingung, emak-emak kenapa sih masih bayi 2 hari, Dok belum keluar, boleh formula ya? Ya. Boleh formula ya, gitu. Bayinya nangis terus, ya. Ingat, Bu, bayi baru lahir usia 0 sampai 72 jam atau 3 hari.
tanpa minum ASI itu masih bisa, ada cadangan. Kata kuncinya bayi sehat loh ya. Bayi sehat. Kalau bayi sakit jangan. Ya. Kemudian yang keempat, dia punya manfaat bonding atau attachment, ya. Ada perlekatan, ya, sama ibunya bonding. Kalau minum botol formula, bondingnya sama siapa, Bu? Sama botol, ya, gitu. Jadi beda, ya, itu. Nah, ini beberapa penelitian tentang ASI dan obesitas atau kegemukan. Ternyata bayi dengan pemberian ASI itu mencegah resiko kejadian obesitas, ya, gitu. Kemudian ini adalah komposisi kolostrum bayi dan asupannya untuk bayi sehat menurut usia. Jadi, kalau usia 24 jam pertama, kebutuhan ASI-nya nggak banyak, Bu. Cuma 20 sampai 10 cc sekali minum. Makanya bayi baru lahir usia 1 hari, saya evaluasi, Bu, sudah latih netes? Sudah, Dok. Tapi belum keluar ya, Dok. Pertanyaannya seringnya begitu. Padahal ASI eksklusif, ASI, produksi ASI di usia 1 hari itu cuma 25 sampai 30 cc per hari. Jadi memang nggak banyak, nggak kerasa. Kalau produksinya 100 cc per hari, ya beda. Maka motivasinya adalah sering menetek, ya, bayinya. Kemudian usia 24 sampai 48 jam, kebutuhannya sudah 5 sampai 15. Artinya apa? Biasanya menyesuaikan dari ASI yang keluar, ya. Kemudian 48 sampai 72 jam, 15 sampai 30. Ya, gitu. Nah, ini adalah kapasitas lambung bayi. Jadi Allah menciptakan bayi baru lahir juga kapasitas lambungnya disesuaikan dengan kebutuhan sama yang ada ASI-nya, ya. Ini hari pertama, Bu, cuman segini, Bu. Kapasitas lambungnya sedikit, Bu, nggak banyak. Makanya bayi yang sering minum, kadang sering gumoh itu karena lambungnya memang nggak bisa nampung lebih banyak, ya. Gitu. Ya bukan berarti sering gumoh. Kecuali ada kata kuncinya ya, Bu. Sering gumoh tapi berat naik bagus, itu nggak masalah. Tapi sering gumoh kok beratnya naiknya nggak bagus, itu salah. Berarti ada sesuatu, ya. Gitu. Kemudian usia 3 hari segini, Bu, cuman 22 sampai 27 cc kapasitas lambungnya, nggak banyak, ya. Kemudian 1 minggu cuman 50 cc rata-rata, 45 sampai 50 cc. Jadi nggak banyak, Bu, kapasitas lambungnya, ya. Jadi udah sebulan baru dapat 80 sampai 150 cc, ya. Itu. Kemudian ini yang terakhir tentang pertumbuhan bayi ASI eksklusif. Maksudnya gimana, Dok? Kadang ada emak-emak, ya, yang sering bilang, Dok, kalau anak saya kok ASI tapi kok kayaknya lebih kecil ya sama si tetangga anaknya, tetangga situ. Dia itu cabi, ya, terus ininya kayak durian montong, ya, gitu. Ingat ya, Bu, anak sehat bukan berarti anaknya harus cabi, bayinya harus cabi, ya. Yang penting status gizinya baik, normal, perkembangannya normal, ya. Ini adalah penelitian di mana pertumbuhan bayi ASI eksklusif dibandingkan pertumbuhan bayi susu formula. Dilihat dari usia 0 sampai 18 bulan. Ternyata itu tidak jauh berbeda. Kalau bayinya dengan ASI beratnya 8,3, yang satunya adalah 8,7. Ya, waktu usia 18 bulan, ya, yang satunya 11 kilo, yang satunya 11,5. Artinya nggak beda jauh, ya. Jangan ragu untuk memberikan ASI, ya. Kalau bayi ASI biasanya bayinya sehat, pegar, terus ini apa namanya berisi, Bu, ya. Biasanya kakak nggak cabi-cabi, gemoy-gemoy gitu, pipinya melembom gitu, ya. Ingat, Bu, kalau bayi dengan obesitas itu akan lebih sulit diturunkan daripada remaja obesitas. Kalau sudah bayi obesitas, itu resikonya tinggi ke depannya, dewasanya menjangkit penyakit kardiometabolic syndrome. Apa? Darah tinggi, stroke, gula, dan sebagainya. Ya, kita mau generasi kita
kasih oleh-oleh seperti itu? Enggak, ya, gitu. Nah, pertanyaannya ini yang sering terjadi pada bayi ASI eksklusif. Bayi ASI eksklusif pertama kali itu usia 14 hari pertama bisa turun beratnya maksimal 10%. Dan akan meningkat setelah usia 14 hari ke berat yang sesuai berat lahirnya. Ya, gitu. Kemudian penambahan beratnya adalah setelah usia 2 tahun, ya, gitu. Jadi intinya itu. Jadi turun boleh, ya. Tapi maksimal 10% dari berat lahir. Kalau misalnya berat lahirnya 3 kilo, maka turunnya maksimal 3 on, 300 gram. Dalam 14 hari pertama. Nanti habis itu biasanya naik, ya. Nah, ini saya kasih tips, Bu. Kenaikan berat badan usia 0 sampai 1 tahun. 0 sampai 3 bulan kenaikan minimal adalah 750 gram per bulan. Usia 3 sampai 4 sampai 6 bulan itu adalah 600 gram atau 6 on. Usia 7 sampai 9 itu adalah 450 gram per bulan. Kemudian usia 9 sampai 12 bulan adalah 300 gram atau 3 on per bulan, ya. Nah, usia 1 sampai 3 tahun naiknya paling banter minimal adalah 2 on. Ya, itu. Patokannya itu paling gampang. Kalau enggak gimana, Dok? Yang ngikuti KMS di buku KIA itu, ya, ada tulisannya di bawah KBM, kenaikan berat minimal dalam gram. Nah, keberhasilan ASI itu adalah dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah harus ada proses namanya inisiasi menyusu dini. Jadi bayi baru lahir, baik operasi sesar maupun normal, dalam 1 jam pertama ditempelkan di antara kedua payudara ibu tanpa pakaian, ya. Kemudian ada kontak kulit dengan kulit bayi dan kulit ibu, ya. Itu 1 jam pertama, namanya inisiasi menyusu dini seperti ini, ya. Syaratnya adalah bayinya harus normal, sehat, tangisnya kuat, geraknya aktif, tidak ada sesak nafas dan lain-lain, ya, itu. Nah, penelitiannya ini di UNICEF itu dilakukan di India pada 1000 lebih anak bayi baru lahir. Nah, ternyata ketika ditempelkan bayi di sini, itu manfaat untuk bayi dan ibunya luar biasa. Salah satunya adalah si bayi 30 menit pertama itu biasanya diam dulu. Habis itu 30 menit tuh langsung ngecest, drowning. Habis ngecest, gerak, dia mendekati puting payudara ibu, langsung berhasil menyusu ke puting ibu. Syaratnya IMD adalah tangan bayi itu jangan dibersihkan. Loh, kenapa? Karena tangan bayi itu baunya sama dengan puting payudara ibunya. Ibu buktikan ya nanti kalau anaknya melahirkan, ya. Itu dari penelitian, Bu. Jadi tangan bayi yang bercampur ketuban itu baunya sama dengan bau puting. Tapi bapak-bapak juga usah nyoba biar ibu-ibunya, ya. Ya, gitu. Jadi itu Masya Allah luar biasanya, ya. Kalau kita mempelajari ilmu kesehatan, oh iya ternyata Allah tuh luar biasa mengaturnya. Ini videonya ada di YouTube, Bu. Klik aja inisiasi menyusu dini UNICEF. Itu ada prosesnya. 1 jam pertama bayi merangkak sendiri loh, nggak diperintah. Ayo bayi datang gitu, enggak. Sendiri bayinya, tanpa diperintah, yang merintah Allah. Ya, luar biasa. Saya aja merinding ngelihatnya. Ya, itu namanya IMD, inisiasi menyusu dini. Ya. Kemudian yang kedua adalah posisi dan perlekatan menyusu. Ini penting. Kenapa? Karena banyak emak-emak sekarang itu menyusui salah, asal nempel, ya. Kemudian yang ketiga, kalau bayinya ASI, kan makanannya baru ASI nih 0 sampai 6 bulan, maka harus dilihat tanda kecukupan ASINya, dipantau pertumbuhannya, berat badan sama panjang badannya atau tinggi badannya. Yang keempat adalah dukungan. Dukungan keluarga, dukungan komunitas dan pemerintah. Tempat kerja, kalau ibu menyusui khususnya 0 sampai 6 bulan bayinya,
tolong diberikan kesempatan untuk memompa ASI setiap 3 jam. Ya, setiap 3 jam. Jangan 2 jam sekali atau 1 jam sekali. Setiap 3 jam. Ya, memompa itu paling berapa sih? 15 sampai 20 menit toh, nggak lama. Ya, itu. Kemudian dukungan keluarga. Kenapa? Karena banyak netizen di sekitarnya, ya. Wis iki wae, ora usah gini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya nggak? Emaknya stres jadinya. Ya. Yang ada ASINya nggak keluar. Itu yang terjadi. Saya pernah beberapa kali menemukan bayi sebulan gitu datang ya ibunya. Kenapa minum ASI? Ya enggak dok, kenapa? Stres ya? Iya dok. Banyak emak-emaknya sekarang stres. Tapi kalau emak-emak warga Muhammadiyah jarang lah. Ya. Karena kakung utingnya sudah cerdas berkemajuan. Ya, gitu. Nah, selanjutnya komunitas tadi. Kalau bisa di ruang-ruang publik, termasuk di rumah sakit ada ruang laktasi, di PKU ada sebelah ruang apotek rawat jalan, ya, senyaman mungkin, ya, gitu. Jadi ini dukungan-dukungan yang perlu diketahui. Nah, salah satunya saya mau menyampaikan, mohon maaf, ini saya ada gambar ibu menyusui. Ini tujuannya untuk pendidikan, ya. Yang pertama posisi, ada 4 tanda posisi yang benar. Yang pertama bayi ditopang oleh lengan ibu. Kemudian yang kedua badan bayi menghadap ke ibu. Maaf, yang terjadi di masyarakat adalah wajahnya aja yang ngadep ke ibu, badannya enggak. Jadi gini, ya, sering nggak ngelihat bayinya gini? Ini ibunya, neteknya di sini, cuma yang kepalanya aja yang menghadap ke ibu. Yang ketiga adalah kepala, leher dan badan bayi lurus, ya, lurus. Kepala, badan dan bayi ini ya kakinya ya. Perut bayi menempel ke dada ibu. Ingat nempel. Yang nempel bukan cuma kepalanya, tapi sak badan-badannya. Ini posisi. Yang kedua adalah perlekatan. Ya, perlekatan, tanda perlekatan yang benar itu ada 4. Pertama, bayinya mulutnya lebar, terbuka lebar. Ya. Yang kedua, bibir bawah membuka keluar. Yang ketiga, areola. Areola itu daerah kehitaman sekitar puting, itu masuk ke mulut bayi. Yang keempat, dagu nempel. Nah, seringnya tuh saya temukan bayi-bayi saat menyusui itu dagunya nggak nempel. Apa dampak posisi perlekatan yang tidak benar adalah keluhan emak-emaknya sering lecet putingnya. Jadi sering putingnya lecet itu seringnya adalah karena posisi dan perlekatan yang tidak benar. Ya, itu sudah tahu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, bapak-bapak nggak ada salahnya ngasih tahu keponaan atau anak mantu atau anak sendiri untuk posisi dan perlekatan yang benar. Nah, bagaimana menilai kecukupan ASI? Yang pertama, ini tanda menilai kecukupan ASI untuk bayi yang awal bulan loh ya Bu. Kalau yang udah MPASI nggak bisa pakai ini. Yang pertama, BAK, buang air kecilnya 6-8 kali per hari. Yang kedua, lama menyusu 10-30 menit setiap payudara. Yang ketiga, berat badan kembali normal setelah 2 minggu pertama. Kadang kan suka turun tuh. Nah, maksimal turunnya adalah 10%. Kemudian berat badan naik sesuai kurva pertumbuhan, yaitu di KMS. Ya, lengkungannya ngikuti lengkungannya. Ya, syukur-syukur naik. Jangan boleh datar atau turun. Ya, itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih tanda lapar bayi? Ya. Dulu ada istilah berikan ASI secara on demand sesuai kebutuhan. Nah, gimana cara nentuin kebutuhannya bayi? Ya. Maka sekarang dirubah menjadi on cue. On cue itu bayinya diberikan ASI sesuai tanda laparnya bayi. Apa tanda lapar bayi? Secara umum ada 3. Yang pertama, membuka mulut. Coba ibu ngamati bayi-bayi 0-6 bulan itu. Ya. Membuka mulut. Yang kedua, mencari puting su ibunya. Ya. Yang ketiga, memasukkan tangannya ke mulut. Ini tanda umumnya. Jadi kalau menangis itu tanda lapar atau bukan? Kita jawab di sini. Ya. Ini ada sebuah institut yang dia membuat
3 klasifikasi tingkatan tanda lapar bayi. Tanda lapar pertama adalah ini, yang lapar itu adalah menggerakkan kepala, membuka mulut, kepalanya menengok mencari payudara ibunya. Ya, ini tanda lapar. Ibunya nggak ngeh, soalnya buka Tokopedia, buka medsos, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nggak ngeh kalau bayinya lapar. Lanjutlah bayi itu dalam kondisi sangat lapar. Apa tandanya? Ada 3. Bayinya mulai meregang. Kemudian menggerakkan, pergerakan fisiknya semakin masif. Ya, masif itu semakin kencang. Ya, kemudian memasukkan jarinya ke mulut. Ya, saya bentar toh. Ibunya masih buka Shopee mau masukin ke keranjang. Ya, mau bayar. Masih belum ngeh juga, dibiarin nih bayi. Padahal udah magang-magang jarinya ke mulut. Jadilah bayi itu super lapar. Apa tanda super lapar bayi? Yaitu menangis. Jadi menangis itu ada tanda super lapar karena emaknya nggak ngeh. Ya. Gelisah, wajahnya memerah. Ibu pernah lihat bayi gitu? Iya, itu namanya super lapar, Bu, bukan lapar. Karena dibiarkan, ya. Ingat ya, Bu, lapar, sangat lapar, super lapar. Jadi menangis itu tanda super lapar bayi, bukan tanda lapar bayi. Ya, maka sekarang sudah tahu, kasih tahu emak-emak yang sedang menyusui di rumah, di masyarakat, di tetangga, siapapun itu. Ya, gitu. Kemudian ini kampanye ASI dari Kemenkes, ya, bahwa menyusui untuk masa depan yang lebih baik. Ternyata menyusui itu bisa mencegah lebih dari 823.000 kematian di anak dan 20.000 kematian di ibu. Kenapa? Salah satunya IMD, manfaatnya untuk ibu adalah mencegah perdarahan pasca kelahiran. Memcepat proses, ya, rahim kembali ke semula atau involusi. Kemudian menyusui adalah salah satu investasi terbaik. Jadi menyusui adalah investasi, bukan jadikan beban. Ya. Jadi menyusui jangan dijadikan beban, tapi investasi untuk anak cucu kita. Ya. Sebagai kesimpulan ini, ASI adalah anugerah Allah dengan segala manfaatnya, sehingga pemberian ASI eksklusif perlu dioptimalkan untuk mencapai tumbuh kembang optimal bayi. Dan ingat, menyusui adalah syariat Islam, perintah Allah. Dan menyusui adalah investasi. Ini yang saya mau sampaikan, pesannya adalah jangan rampas hak bayi saat menyusui dengan sambil telepon, buka HP, nonton YouTube, nonton Instagram, nonton Facebook dan sebagainya. Saat menyusui, lakukan kontak dengan bayi. Stimulasi, rangsang, didoakan, yole, yondo, jadi anak soleh, soleha, ya. Kenapa? Bayi 1 tahun pertama perkembangan yang sedang berkembang adalah aspek sensorik, raba, dengar, didoakan, dielus-elus, ya, gitu, didoakan, dielus-elus. Jadi kalau menyusui masih ada yang begini, tolong diingatkan. Ya, karena menyusui adalah bukan sekedar memberikan nutrisi atau makanan, namun juga menstimulasi perkembangan. Ya, didoakan, dielus-elus kepalanya, jari tangan kakinya, karena bayi baru lahir itu sarafnya sedang berkembang, sedang bertambah. Semakin bagus dirangsang, semakin bagus. Maka ada hikmahnya kenapa emak-emak harus mengeluarkan 200.000 kata per hari. Daripada bapak-bapak harus cerewet mama itu karena harus menstimulasi bayinya. Itulah hikmahnya. Maka bapak-bapak tidak banyak kalimatnya daripada emak-emak. Karena mama diperintahkan Allah hikmahnya untuk menstimulasi, bukan ngomel-ngomel suaminya loh ya. Ya, tapi untuk menstimulasi bayinya. Saya sedikit iklan ya, saya di PKU dan di AKMT ya. Kita di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung sekarang ada dokter jantung, ya, dokter jantung tetap karyawan kita.
namanya dokter, tadi beberapa mengenalnya dengan istilah dokter Amel, ya, nama lengkapnya dokter Amelia Yolanda. Beliau praktek pagi, Senin sampai Sabtu jam 8, ya. Ada yang keluhan ya jantungnya sering berdebar-debar, ya, atau darah tinggi, pernah serangan jantung, bisa konsultasi dengan dokter dia atau dokter Amel tadi istilahnya, ya. Ada yang mengenalnya sebagai dokter Amel. Yang kedua, kita punya layanan terbaru. Kita PKU terus berkembang, ya. Dan terima kasih dukungan warga Muhammadiyah khususnya di PCM Paraan, ya, untuk kemajuan kita di rumah sakit PKU. Sekarang ada layanan okupasi terapi. Okupasi terapi itu bisa pakai BPJS nggak, Dok? Bisa, ya. Nanti bisa ke dokter DPJP utama dulu keluhannya apa, kemudian nanti bisa dirujuk ke dokter rehab medik dulu, dokter Niken, kemudian di okupasi terapi. Apa itu okupasi terapi? Yaitu dia pelayanan untuk kasus-kasus gangguan kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya pasca stroke nggak bisa jalan, nggak bisa makan. Nah, dia dilatih cara supaya bisa makan, ya. Jadi mohon maaf, okupasi terapi bukan hanya untuk anak yang satu gangguan hiperaktif, autis, ya. Tapi juga bisa orang dewasa, ya, yang misalnya pasca jatuh, dia nggak bisa posisi pakai baju belum bisa, ya, makan minum nggak bisa, ya, melatih memori, itu salah satunya adalah di layanan okupasi terapi. Sama sensory retraining tadi, ya, toilet training. Ada anak 4 tahun masih ngompol, 5 tahun masih ngompol, belum bisa toilet training, ya ini di okupasi terapi, ya, itu. Jadi okupasi terapi itu luas, ya, dan mulai dari tadi aktivitas kehidupan sehari-hari, pasca misalnya stroke, ada yang habis jatuh atau habis cedera, kemudian tidak bisa fungsinya untuk makan, untuk jalan dan sebagainya, bisa ini. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah AKMT. Saya terima kasih sama PCM Parakan yang sudah mendukung program beasiswanya, ya. Alhamdulillah ada satu kader dari PCM Paraan yang itu mudah-mudahan nanti bisa mewarnai hidup di dakwah Muhammadiyah di PCM Paraan. Untuk yang di kampus AKMT, prodinya D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, ya. Saya lihat biaya kuliahnya lebih terjangkau, ya, daripada di tempat yang lain, bahkan dari tetangga kita di Inisnu atau Al-Kausar maupun di Stikes Ngesi Waluyo. Nah, ini prodinya kenapa Reka Medis ini kedepannya banyak kebutuhannya, ya, baik di puskesmas, klinik-klinik, ya, termasuk apalagi di rumah sakit. Itu aja, terima kasih. Sekali lagi, Bu, bahwa ASI menyusui bukan beban, tapi investasi, dan ASI adalah syariat Islam yang perlu kita tegakkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.